jadi punya hak untuk memberikan pembelajaran mendalam seperti apa. Jadi kalau selain dari para fasilitator tidak bisa. Lalu selain dari para fasilitator, Pak Idam kan mungkin sudah kenal dengan Pak Idam yang luar biasa sekali. Jadi kita punya putra daerah dari Teguti, jadi mau sungguh luar biasa dan ingin berbagi tentang pembelajaran mendalam ini kepada kita semua Bapak Ibu. Jadi tanpa dibayar, gratis Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Daripada kata adalah teknologi yang dapat memberikan benda benda dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek-objek 2 dimensi maupun 3 dimensi seolah-olah objek tersebut memang nyata berada di lingkungan sekitarnya. Dengan standar, pengguna dapat membuat aplikasi AR mereka sendiri untuk beragam kebutuhan dan dapat melihat serta membagikannya dengan tampilan 3D dan IA sehingga kreasi yang mereka buat akan terlihat lebih hidup dan interaktif. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Oke, ini nanti portalnya ada basis web Bapak Ibu, nanti tampilan seperti ini. Jadi kita bisa membuat media ajar yang sederhana. Misalkan ini Juni, kita bisa menambahkan dia menganotasi keterangannya, siswa tinggal dia klik saja bagian-bagiannya itu. Nah, seperti itu. Tadi kami susah terlalu banyak yang lain. Apalagi ini pembelajaran mendalam itu bermakna tuh. Nah itu. Apalagi misalkan tidak tahu ini nanti namanya apa, fungsinya untuk apa. Ya, presentasi saja. Oke, gimana itu? Mana tuh? Mantap. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita bisa hadirkan tanpa fisik juga. Bisa ada, tapi artinya tidak ada juga dia akan menampilkan dia di atas meja siswa, akan berdiri di atas meja. Nanti saya tahu kita praktis. Oke, jadi Bapak Ibu yang tadinya membutuhkan biaya begitu besar, lalu kalau kita mau balik objek 3D-nya harus atau bayar begitu mahal, no? Coba bayangkan satu objek saya dalam 6 sampai 8 minggu itu bayar $2.000. Tapi saat ini itu diberi keringanan untuk kita karena menggunakan akun belajar ID. Jadi kalau saya akun belajar ID pun bisa, tapi dia batas 3G yang dikasih oleh asemblan ini. Ini lama saja karena waktu kita karena lebih banyak yang pelajaran mendalam yang tidak memahami. Oke, ini Bapak Ibu, karena Kato menghadirkan pembelajaran seperti ini menyenangkan Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan. Lalu ada topik-topik yang sudah disiapkan di portal, tinggal Bapak Ibu gunakan. Topiknya ini menyesuaikan dengan kurikulum. Kan kurikulum nasional nanti disesuaikan di sana. Jadi kalau Kato mau lihat, ini dari awal kalau Kato lihat ini kayaknya ini hasil karya dari orang luar, tapi ternyata anak Indonesia, dia punya karya yang di Bandung. Ini tapi negara luar belum gunakan, ternyata orang Indonesia punya karya. Nah, ada gunung berapi, ada harimau. Nah, siswa tadinya yang Kato bicara harimau itu bentuknya kayak gini. Tapi coba kalau tampilkan, siswa yang semangat, nah, apalagi dengan suara-suara harimau itu yang luar biasa. Oke. Kemudian Bapak Ibu, keuntungannya untuk siswa, untuk guru itu menghemat waktu, artinya lebih sedikit persiapan, lebih banyak pengajaran. Artinya, Kato ambil semalat waktu kayak lebih banyak Kato buat media. Itu lebih singkat, Kato masuk langsung tinggal pilih saja. Baru medianya begitu banyak. Kalau untuk siswa ada codingnya di sana, melatih siswa untuk berpikir komputasional. Nah di sana.
Oke. Kemudian di Asembara Edu ini kalau untuk guru ada alat peraga. Itu alat peraga menyediakan objek-objek yang teriji yang siap dipakai oleh Bapak Ibu. Nah, oke, lalu bahan ajar siap dipakai. Bapak Ibu bisa masuk ini. Inspirasi. Sini. Bapak Ibu langsung buka, ambil saja. Lalu di sana ada 3D-nya sudah siap di sana. Tinggal aktifkan saja Bapak Ibu. Bicara tentang tumbuhan langsung sudah ada di sana. Oke, lalu coding dulu. Jadi buat ini dia cerita kecil. Kan nanti yang sekolah konsum ini kayak ada. Tapi kalau atau masuk bulan tuh aman gitu. Tapi ini nanti di tahap berikutnya kalau saya datang kasih lagi. Nanti tahap bagaimana Bapak Ibu bisa ambil alat peraga lalu mendesain sederhana saja atau sesuai dengan Bapak Ibu. Ini anak-anak pas semangat. Yang anak semangat juga sebut juga semangat. Apalagi SMP jadi pas tiga kita ini pas di presiden pas ini. Kalau ini. Oke, di sini ada AI juga yang artinya ketika visual objek 3D-nya tidak ada, Bapak Ibu bisa minta bantuan di sini untuk membuat 3D objek yang Bapak Ibu inginkan, tapi masih berbayar. Tapi mudah-mudahan ke depannya itu Kementerian Pendidikan sudah kerjasama dengan Asembara Edu supaya bisa kasih gratis kayak gini. Yang penting manfaatkanlah arti belajar itu. Nanti proses peraga manusia, nanti apalagi sekarang ini paling mahal, jadi saya bisa bagi. Oh sudah, tapi bisa. Yang ini Bapak Ibu, ini tanpa fisik. Kalau hadirkan binatang ini hadir di atas meja siswa atau satu HP, baik atau taruh dia di depan papan tulis. Lain, mari sama-sama dengan cuma dia dinosaurus. Mulai dikit, mulai akan babu, baik atau dia mana? Ini dia punya kaki, ini dia punya mata. Dong dia boleh ada dinosaurus, tapi dia diambil ada dinosaurus. Oke Bapak Ibu, lalu misalnya Bapak Ibu pilih alat peraga ini, lalu Bapak Ibu mau alat peraga ini Bapak Ibu mau duplikat, mau duplikat Bapak Ibu? Duplikat artinya atau menyalin kembali. Nah ini dengan kembali. Kalau ini auto marker ini kayak tadi yang drum gambar alat peraga drum ini drum lay akan taruh lay pakai HP atau scan dengan QR code atau scanner lay drum dia muncul. Atau kalau Bapak Ibu mau taruhnya di dulu supaya mau jalan anak taruh di atas meja drum. Hak anak udah datang drum ini kayak begini. Lalu yang di bagian bawah embed di Canva ini link, tinggal Bapak Ibu klik akan. Pada saat Bapak Ibu klik nanti muncul seperti ini tampilan ini. Tinggal Bapak Ibu copy link saja, klik akan, mulai masuk di Canva atau layar presentasi, tinggal tempel link saja. Sekarang gini. Ini lalu Bapak Ibu Ctrl V saja. Ctrl V itu langsung dia pastikan di sana. Nanti dia muncul di sini. Dari yang dulu. Itu mengembed toh, Bapak Ibu. Belum berarti kelas nanti. Coba langsung praktik. Boleh Pak. Banyak mau Bisa. Yang minta di HP itu dia terbatas, Bapak Ibu. Misalkan kalau di laptop nanti dia ada kelebihannya itu, misalkan Bapak Ibu klik saya dimulai buat project. Nah ini. Kalau di
di HP itu hanya dua saja, default editor dan generative with AI. Tapi kalau di layar laptop ini ada satu menu lagi. Ini super simple editor, hanya 3 tahap saja. Pilih QR code, pilih objek, lalu tinggal perbesar objeknya, langsung gunakan. Saya akan pilih, misalkan ibu nanti buka di laptop. Misalnya kita pilih super simple editor. Nah, ini Bapak Ibu, di bagian tampilan ini ada custom marker, kemudian QR code. Custom marker ini misalkan Bapak Ibu sudah siapkan semacam gambar, salah satu gambar drone, lalu Bapak Ibu mau tampilkan QR code di gambar drone itu, misalnya sebentar print gambar drone sehingga gambar drone itu yang tadi bentuk gambar dia muncul. Kayak contoh LKPD itu, siswa dia scan di LKPD nanti ada objek yang muncul dalam kertas itu. Ini di bagian custom marker. Tapi kalau QR code hanya QR code bentuk barcode begitu. Tinggal atau scan barcode-nya objek yang muncul. Nah, ini. Misalnya atau pakai QR code dulu, marker QR. Langsung next. Ini dia punya tahapan 3 saja. Lalu di sini pilih objek. Di sini Bapak Ibu ada spesial belajar ini. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, ini. Ini yang Bapak Ibu bisa ambil. Misalkan salah satu contoh kita ambil di ini saja Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya aset yang ada nih, misalkan objeknya tidak ada, bagaimana kalau kasih tambah? Di bagian aset ini Bapak Ibu, aset Anda lalu unggah kostum 3 dimensi. Bapak Ibu cari di portal yang lain, di link yang lain loh, dari internet. Bapak Ibu masukkan saya di sini. Ini salah satu contoh yang kita masukkan kita ini asal yang tidak ada di oke, misalkan kita ambil di kata dulu. Ya betul yang kata. Oke, sekarang ini ketika Bapak Ibu klik kata, objeknya muncul begini. Bagaimana untuk kata berbesar Bapak Ibu? Apa sebenarnya itu? Karena kalau kata kas bahasa boleh. Di bagian pada saat kata klik objeknya ada muncul seperti ini yang 3 sumbu ini. Karena 3 dimensi kan? 3 panah ini. Yang bagian dia ke atas, yang bagian dia ke samping. Jadi mau ke samping kiri kanan itu yang ini. Bapak Ibu udah taruh kuning berarti bisa aktif. Yang bagian ke depan ke belakang. Yang ini ke atas ke ini. Contoh. Toh? Bisa toh? Jalan. Kanan kiri. Oke. Sekarang kita perbesar di bagian sini Bapak Ibu. Ukuran, ubah ukuran. Bapak Ibu klik. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Kasih bahasa dia. Kasih bahasa kan? Oke, ya. Lalu sekarang kalau muncul kata kan sudah setahun ini sebenarnya tentang apa? Mau muncul keterangan kata. Lagi bagian sini, Bapak Ibu, bagian teks ini, samping. Kata, berarti tulisan sini. Tuh, kata. Lalu di sini bisa warna tulisannya. Misalkan warna ini, habis ke bawah, apply, lalu press. Oke. Lalu ingatan di bagian ini naik ke atas kata. Kata bagian belakang. Ini yang berakata ini sudah ada. Bisa tak? Bisa. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Sekarang kita mau kasih keterangan buat kata gitu. Mana dia mata, mana dia atau fungsi dari mata. Mulai kata tambah bagian teks di anotasi. Anotasi. Ada bentuk garis, ada bentuk kayak bulatan begini. Misalkan kita pakai garis. Oke. Ini bentuk di bagian mata sini. Lalu sampai. Oke.
Misalnya tuh era ditinjau, Bapak Ibu bisa lihat hasil proyeknya. Misalnya Bapak Ibu kerja mulai lihat hasil dulu. Nah, dari sini. Misalkan di sini Bapak Ibu mau cari suara kodok kan tidak ada suara kata gini. Nah, suara kodok itu mau bikin supaya lebih biaya. Lalu di sini Bapak Ibu kita unggah file tapi suaranya itu MP3 formatnya, MP3 yang bisa unggah. Nah, ini artinya di sini. Kita sama-sama tuh kita lihat. Suara kata. Oke. Oh, ini salah ya. Kita boleh bawa main dulu di HP lagi. Ini kan dia. Sama ya. Oke. Sekarang kalian tambah dulu ya. Oke, ini tadi yang akan tadi. Oke. Sekarang langsung ini Bapak Ibu. Ingat yang bagian SFX ini misalkan format ini pada saat misalkan kalian mau pilih kata lalu mesti muncul. Tapi kalau ini atau mau buat supaya pada saat kalian buka objek langsung suara kata kita yang muncul itu namanya latar musiknya. Oke, lalu kalian mau putar berulang-ulang musim kode. Kita coba lagi. Hah? Apakah Bapak Ibu ada mau balik? Nanti baru kirim link absensi kayak Tapi masing-masing ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tamat seperti ini, jangan lupa pamit ya terbit atau misalkan Bapak Ibu pada saat pagi nanti muncul dan ini namanya tukai. Jadi mau tampilan layarnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti sebentar kalau proyeknya jangan lupa di sini misalkan ganti namanya kata lalu publish. Nah, atau waktu selesai sedikit. Yang itu Bapak Ibu bisa ibu. Iya Pak. Nanti mudah-mudahan di waktu berikutnya baru mulai. Lalu jangan lupa sih Bapak Ibu ini. Nah, ini sebagainya lalu ini link project ini. Link project ini nanti kumpul di absensi itu. Bisa tahu Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya agak barat. Hah? Dari Mas Wisnu ada. Link yang mana? Oh, ada.